Selamat datang di Suara Dharma PC Magabudi Jakarta Utara. Sotihotu kepada para pemirsa dan Sotihotu pada Romo Dharma sebagai narasumber. Kita berkesempatan bertanya-tanya kembali, diskusi dengan Rama Dharma Kawidya. Saya Fendi sebagai moderator. Tema kali ini kita berbicara tentang apa itu seputar tentang Pindapata. Para pemirsa diharapkan juga untuk bisa subscribe dan tekan lonceng sebagai notifikasi jika PC Magabudi ada podcast edisi baru akan selalu memberitahukan secara otomatis kepada para pemirsa. Romo Dhamma Sotihotu, kita bincang-bincang lagi seputar agama Buddha dan prakteknya ya. Untuk yang pertama mau kita bahas tentang Pindapata nih Romo Dharma. Ya. Jadi kita banyak membaca nih atau mendengar kata Pindapata baik di iklan, di brosur ya, di media sosial. Nah, ini mohon bisa dijelaskan nih arti dan penulisannya nih. Itu sebenarnya Pindapata itu patanya itu satu apa dua ya T-nya? Ya. Terima kasih. Kata Pindapata secara istilah bermakna para biku mengumpulkan dana makanan untuk penghidupannya dengan berjalan dari rumah ke rumah sehingga umat dapat memberikan dana makanan untuk kehidupan para biku. Secara arti kata Pindapata itu dari dua kata, itu pinda dan pata. Pinda berarti gumpalan makanan, pata berarti dijatuhkan, dropping. Dan pata di sini tidak dengan dua T, hanya satu T. Kalau dua T itu berarti bowl atau mangkok biku. Jadi Pindapata itu berarti suatu kebiasaan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman Buddha sampai dengan sekarang, di mana para biku mendapatkan penghidupannya. Jadi itulah cara penghidupan yang benar bagi para biku agar dapat hidup sebagaimana mestinya sebagai pertapa. Oh begitu. Jadi penghidupan benar para biku itu melalui Pindapata ya? Iya. Kalau untuk zaman sekarang itu, apakah ada cara lain selain Pindapata? Gitu? Ya. Para biku utamanya mendapatkan penghidupan dengan Pindapata. Tetapi dimungkinkan para biku mendapatkan kehidupan dengan cara menerima persembahan makanan dari umat ke tempat kediamannya atau di wihara. Jadi umat datang ke wihara mempersembahkan makanan kepada para biku. Selain itu dapat juga umat mengundang para biku untuk datang ke rumahnya dan menerima persembahan makanan. Jadi itu adalah 3 cara yang dapat dilakukan untuk penghidupan para biku. Gitu, ya. Ya, pemirsa, jadi ada 3 cara untuk umat bisa memberikan dana makan kepada para biku ya. Nah, kemudian selain itu kadang-kadang juga kita bisa melihat ada tulisan Pindacara. Nih, apa bedanya dengan Pindapata ya? Ya. Kata Pindacara berasal kata pinda yang berarti gumpalan makanan dan cara. Cara ini adalah berarti berjalan-jalan atau walking around. Artinya para biku berjalan untuk menerima dana makanan. Jadi sebetulnya yang barangkali lebih enak disebut, para biku melakukan Pindacara untuk Pindapata. Tetapi saat ini kata Pindapata sudah berkembang sedemikian rupa sehingga berarti juga Pindacara. Jadi sekarang si Pindacara dan Pindapata mempunyai makna yang serupa. Berarti kalau di brosur mau pakai Pindacara boleh, mau pakai Pindapata boleh. Tapi patanya ini nggak boleh T-nya 2 ya? Satu ya, karena kalau T-nya 2 artinya jadi berbeda ya? Ya itu berarti mangkok biku atau bowl. Oh, iya. Baik, kemudian kalau kita lihat nih Pindapata ini biasanya kapan dilakukan ya oleh para biku ya? Ya, kalau kita melihat literatur, para biku boleh makan dari pagi saat matahari sudah cukup terang untuk melihat garis tangan dan sampai jam 12 siang atau tengah hari.
Jadi itulah waktu makan untuk para biku. Hmm. Dan kalau Sang Buddha sendiri itu makan sehari sekali. Oleh karena itu biasanya para biku itu akan pindapata sehari sekali. Bisa pagi-pagi sekali atau agak siang sedikit ya, sesuai dengan waktu yang mereka sempatkan. Ya. Tetapi mereka boleh makan sampai jam 12 siang, berarti boleh makan sekali di pagi hari, tetapi masih boleh makan makanan padat sampai jam 12 siang. Gitu. Ya. Jadi pindapatannya biasanya sehari sekali, disesuaikan dengan waktu mereka sendiri. Apakah itu berarti misalnya para biku pindapatannya sekali, tapi kemudian hasil pindapata boleh 2 kali dimakan, pagi sama siang gitu? Apa jadi sudah diketentukan bahwa makanan yang dipersembahkan itu boleh disimpan sampai siang hari. Oh, berarti bisa seperti itu setelah itu tidak boleh dimakan lagi. Oh ya, baik-baik. Ya. Lalu untuk yang patahnya itu tempat baulnya biku ini boleh dimasukkan apa aja sebenarnya dalam pindapata itu, Bang? Iya, baik. Ini pertanyaan yang menarik tentunya ya, karena bowl itu kan tempatnya cukup besar, bisa dipakai untuk nampung banyak barang ya. Tetapi dalam kaitan pindapata, maka bowl itu hanya untuk menerima makanan padat yang sudah siap makan. Ya, istilahnya barangkali cook food. Makanan yang sudah masak atau sudah matang dan siap dimakan. Dan bowl itu hanya untuk menerima makanan itu, tidak untuk menerima barang-barang lain. Ya. Dan tidak juga menerima makanan yang masih harus diolah. Makanan mentah, misalnya beras yang belum dimasak, itu juga tidak boleh dipersembahkan dalam kaitan pindapata. Walaupun tentu boleh juga umat mempersembahkan beras dan lain-lain di luar kaitan pindapata. Tapi kalau pindapata itu sendiri, maka bowlnya itu hanya untuk menerima makanan yang sudah matang, siap makan. Ya pemirsa, jadi pata itu sedianya dipakai hanya untuk menerima makanan yang siap dimakan gitu ya. Nah itu kan makanan yang siap dimakan itu kan kadang-kadang ada yang diberikan dalam bentuk masih terbungkus. Itu sebenarnya boleh dimasukkan ke pata atau harus sudah dibuka, jadi bikunya nggak perlu buka lagi bungkusan dan sebagainya. Ya, dalam hal ini makanan itu boleh ditempatkan dalam suatu tempat yang sudah terbungkus rapi, sehingga bisa dimasukkan di dalam pata dan tidak bercampur satu sama lain. Nanti pada waktu akan makan baru disediakan untuk dimakan sesuai dengan kebutuhan biku itu. Jadi bisa dibungkus dalam plastik, misalnya nasi dalam plastik, atau sayurnya, kalau sayur kan tidak mungkin itu harus di plastik misalnya. Tapi kalau zaman dahulu belum ada plastik, biasanya umat itu akan menaruh makanan matang itu ke dalam bowl, itu semua dimasukkan saja. Dan para biku itu akan menerima semuanya tanpa menolak dan akan memakan makanan itu. Walaupun mungkin ya tidak begitu sesuai dengan seleranya gitu. Jadi para biku tidak boleh menolak makanan yang diberikan, jadi harus merasa puas dengan apa yang diterima. Iya, menarik ya. Kemudian kalau yang biku menerima dana makan umat diikuti, apakah ini termasuk pindapata? Atau bisa misalnya contoh melakukan pindapata di komplek wihara, kemudian baru makan, itu termasuk pindapata juga? Atau harus keluar dari komplek wihara atau bagaimana? Kalau umat mempersembahkan makanan matang kepada biku di wihara atau di tempat tinggalnya, itu kan tentu tidak termasuk pindapata, termasuk dana makanan. Ya. Kalau biku keluar wihara, misalnya di sekeliling wihara, kemudian menerima dana makanan, yaitu adalah pindapata. Jadi pindapata itu harus dilakukan dengan keluar, berjalan, menerima dana makanan dari umat. Tetapi kalau dipersembahkan itu bukan pindapata, tapi ya dana makanan biasa. Nah kadang-kadang biku itu keluar untuk menerima dana makanan sebagai satu upaya
untuk menunjukkan bagaimana kehidupan para biku zaman dahulu. Dan juga untuk memberi kesempatan kepada umat untuk dapat berdana. Ya, untuk dapat berdana sehingga para umat itu memperoleh satu kesempatan untuk mendapatkan karma yang baik karena berdana itu. Nah, berdana kepada orang yang baik atau yang tepat tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Ya, kita tahulah bisa ayu, wano, sukhang, balang itu akan timbul pada diri si pemberi dana itu. Ya. Kalau umat sudah mempersembahkan dana makan kepada biku langsung ke kuti, apakah berarti bikunya nggak perlu pindah patah lagi? Kalau secara aktual sih memang begitu. Kalau biku sudah mendapat dana makanan dari umat, kan sebetulnya nggak usah pindah patah. Pindah patah kan untuk mendapat makanan. Ini kan makanannya sudah ada. Tetapi sebagai satu exercise ya. Jadi para biku itu kadang-kadang, terutama dalam waktu adanya festival ya, pada waktu ada upacara, perayaan atau festival, maka para biku dimungkinkan untuk pindah patah, bukan semata-mata mendapat makanan karena sudah ada makanan kan sebetulnya tadi dikatakan, tapi untuk memberi kesempatan kepada umat berdana, sehingga umat mendapat kesempatan melakukan dana yang sangat baik. Ya. Jadi ini adalah satu exercise bagi umat dan biku untuk menunjukkan bagaimana antara umat dan biku mempunyai satu hubungan yang sangat erat, yang saling mendukung. Demikianlah sehingga maka dimungkinkan. Nah, kemudian masalahnya kalau umatnya banyak, mangkoknya biku kan cuma terbatas. Dimungkinkan bahwa setelah sudah banyak makanan di mangkok dan tidak bisa menampung lagi, dikosongkan dulu. Tapi ini khusus untuk festival atau upacara ya, artinya bukan yang genuine pindah patah untuk makan ya. Nah ini jadi sesudah mangkoknya penuh, itu dimungkinkan dikosongkan dulu, sehingga memberi kesempatan pada umat-umat yang belakangan untuk dapat berdana juga. Karena kalau misalnya mangkok sudah penuh terus bikunya kembali ke wihara kan banyak umat yang tidak berkesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Gitu. Ya. Terus pada saat acara pindah patah di wihara, itu umat boleh mendanakan barang lain kecuali yang siap saji, misalnya kebutuhan biku yang lain gitu, sabun, odol, dan sejenisnya, kira-kira boleh seperti itu atau gimana ya? Kalau kita berbicara strict tentang pindah patah, maka pindah patah itu adalah cara penghidupan biku untuk hidup dan mendapat makanan untuk kehidupannya. Jadi oleh karena itu, pindah patah hanya untuk mendapat makanan, untuk hidup. Tetapi umat itu sebetulnya bisa berdana pada biku di luar pindah patah. Kapan saja kita bisa berdana pada biku. Mau berdana 4 kebutuhan pokok, kapan saja bisa. Tetapi tidak dalam rangka pindah patah. Karena pindah patah itu semata-mata untuk mendapat dana makanan. Nah, kalau umat ingin berdana, misalnya berdana katakanlah sabun atau odol, itu bisa. Tetapi jangan dalam forum pindah patah. Karena pindah patah hanya untuk mendapat makanan. Jadi kalau berdana pada biku, misalnya di wihara ada biku, kita tahu, saya mau berdana pada biku. Boleh. Dana makanan, dana sabun, dan sebagainya. Bahkan berdana uang pun bisa. Dengan catatan bahwa seorang umat itu berdana biku berupa dana uang, tapi tidak diberikan langsung kepada biku. Tapi dititipkan kepada Kapyakaraka. Jadi uang itu dititipkan kepada Kapyakaraka, dan umat itu lalu melaporkan pada bantenya itu atau bikunya. Bante, saya sudah menitipkan dana sekian kepada Kapyakaraka yang dapat Bante pakai kalau perlu. Nah, jadi uang itu ada, disediakan, tapi tidak diberikan langsung kepada seorang biku. Karena seorang biku kan tidak boleh punya uang sebetulnya menurut Vinaya. Nah, jadi dititipkan kepada Kapyakaraka. Tapi
kasih tahu kepada bikunya, saya sudah titip uang sekian, supaya kalau Bante perlu silakan pakai gitu. Jadi tidak melanggar winaya kalau begitu. Ya. Dan barang-barang lain juga begitu. Misalnya kalau kita mau berdana buah misalnya, kita bisa berdana buah, berdana apa saja boleh. Nah nanti kan biku itu akan menyimpan itu untuk kalau misalnya yang dibutuhkan, ada aturan yang berapa banyak yang boleh disimpan, yang mana yang tidak boleh disimpan, nanti akan diatur sendiri gitu menurut aturannya. Biasanya kalau udah disimpannya melebihi dari aturan, itu dikemanain barangnya biasanya? Ke wihara ya. Oh, jadi wihara akan mengatur kalau ada barang-barang yang melebihi ya wihara yang akan ngatur. Wihara kan bisa pakai itu untuk keperluan wihara atau disumbangkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Oh iya, baik. Kemudian untuk pada saat pindah patah, umat itu baiknya bagaimana ya? Soalnya saya melihat ada umat yang ketika pindah patah, kemudian langsung serahkan aja. Terus apakah dia perlu salam dulu kepada biku, misalnya namo buddhaya atau apa, kemudian baru serahkan, atau ketika dia serahkan dia harus lepas alas kaki atau bertumpu lutut atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan itu, Rama. Iya, jadi menurut yang kita baca, para biku itu pindah patah dengan tanpa alas kaki. Ya, jadi oleh karena itu umat juga sebaiknya pada waktu mempersembahkan dana melepas alas kaki. Itu satu. Kemudian kedua, umat itu memberikan dana itu dengan kedua tangannya ke dalam bowl mangkok biku itu ya, dengan kedua tangannya, dan kemudian memberi hormat ya, dengan bersikap anjali. Ada beberapa yang setelah itu melakukan namakara, yaitu sih terserah aja, tergantung kondisinya ya. Kalau di tempat yang mungkin tidak begitu memungkinkan, ya cukup dengan bertumpu lutut dan bersikap anjali. Terus ketika bertemu biku, biasanya apa yang diucapkan oleh umat kalau? Nah ini ada beberapa variasi soalnya nih. Di luar tidak patah berarti ya. Iya. Jadi seandainya seorang umat ketemu dengan biku, tentu harus memberi hormat. Iya. Di dalam literatur, cara menghormat itu ada beberapa macam. Pertama, namakara. Namaskara ya, dengan 5 titik mengenai lantai. Yang kedua, bersikap anjali. Anjali gitu. Yang ketiga, padakina. Pradakshina, memutari 3 kali dengan bahu sebelah menghadap kepada yang dihormati ya. Dan keempat, berdiri. Jadi kalau ada biku akan lewat, kita berdiri, itu sudah menghormat. Nah, kemudian apa yang harus kita katakan ya? Kalau ada umat bertemu biku, terus dia lupa, waduh bahasa Pali apa saya harus baca ya? Ya bilang aja selamat pagi atau selamat siang, itu juga tidak salah. Tapi dengan bersikap anjali ya. Jadi misalnya kita ketemu Bante atau biku di wihara, terus kita menghadap, lalu kita bersikap anjali, membungkuk sedikit dan menyampaikan. Kalau kita lupa ya, selamat pagi Bante, selamat siang Bante, itu juga boleh. Tetapi kalau ingat ya, yang pakai pali-palinya itu, pertama bisa wandami Bante. Ini yang dianjurkan. Jadi kalau ketemu Bante, kita memberi hormat, anjali, dan mengatakan wandami Bante. Bisa juga namaste Bante. Namaste juga berarti penghormatan. Namaste ini sebenarnya satu istilah yang umum ya, bukan berarti spiritual ya. Namaste itu nama dan te. Nama itu berarti to bow, membungkuk atau menghormat. Te itu berarti Anda. Jadi kalau kita katakan namaste berarti hormat kepada Anda. Dan ini merupakan satu kebiasaan di India. Jadi orang Buddhis, orang Hindu, orang Jain itu kalau ketemu bisa bilang namaste. Jadi kita bisa bilang juga pada biku namaste Bante. Tapi katanya lebih hormat kalau kita katakan wandami Bante. Kalau lupa selamat pagi Bante, itu juga nggak salah
gitu ya. Jadi kemudian dengan Anjali, dan kalau memang biku itu kita sangat hormati dan keadaan memungkinkan, kita bisa namaskara gitu. Itu kalau kita menghadap biku. Cuman jangan bilang namo buddhaya. Namo buddhaya itu apa artinya? Namo itu artinya atau menghormat atau to bow. Buddha itu sang Buddha. Ya itu berarti kepada. Jadi namo Buddha itu berarti hormat kepada Buddha. Coba bayangkan, ada Bante atau biku duduk, terus kita datang menghormat Anjali kan, namo buddhaya. Kan bikunya merasa nggak enak. Emangnya saya Buddha katanya. Iya kan, begitu. Jadi bikunya sendiri yang merasa nggak tepat gitu, karena saya kan bukan Buddha. Kenapa orang datang ke saya mengucapkan hormat kepada Buddha? Nah, jadi itu kurang tepat. Jadi kepada biku kita lebih baik Wandame Bante atau Namaste Bante. Kalau lupa ya selamat pagi. Jadi namo buddhaya itu hanya kita pakai kalau kita berada di hadapan Buddha Rupang. Jadi misalnya kita di depan Buddha Rupang, kita mau beri hormat kan? Dalam hati kita bisa bilang namo buddhaya. Kalau ada waktu cukup panjang, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jadi namo buddhaya itu bisa dianggap ya sebagai singkatan dari namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cuma kan itu panjang. Jadi kalau kita ketemu Buddha Rupang, seperti saya mau ceramah nih, khotbah. Jadi saya hormat dulu kan, dalam hati saya sebut namo buddhaya gitu. Jadi saya sebelum khotbah, dalam hati saya menghormat gitu. Nah kemudian di hadapan hadirin, saya juga menyebutkan namo buddhaya. Artinya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama mengungkapkan penghormatan kepada Buddha sebelum kita mendengar Dhammadesana. Itu kita boleh katakan namo buddhaya. Begitu juga kalau pada saat mau memberi sambutan secara formal, kita boleh pakai namo buddhaya. Artinya kita mengajak hadirin untuk bersama-sama ingat dan menghormat Buddha. Itu pertama ya, sebelum kita menyampaikan kata sambutan. Nah, satu lagi, kata namo buddhaya itu bisa dipakai oleh semua umat Buddha kalau lagi ketakutan. Gitu. Jadi kalau kita lagi jalan di tempat yang angker, kita sambil baca dalam hati namo buddhaya supaya ingat. Karena sang Buddha kan mengatakan, kalau kamu sedang takut, ingatlah Buddha. Jadi kalau kita baca namo buddhaya, nah itu nanti berarti pikiran kita dipenuhi oleh ingatan tentang Buddha, sehingga kalau ada makhluk-makhluk yang mau mengganggu kan jadi nggak jadi gitu. Itu leluconnya gitu. Karena kedua ada ceritanya kan, ada anak kecil dia mau diganggu sama Yaka. Dia bacanya apa? Namo buddhaya, terus sampai si Yaka itu nggak jadi mengganggu. Padahal sudah mau mengambil si anak itu untuk dimakan atau apa gitu. Iya. Terus kalau kaitan dengan namo buddhaya ini kan sepertinya kan kita sesama Buddhis juga kadang ada juga tuh sesama teman, sama Buddhis, sesama umat tuh kalau ketemu namo buddhaya itu gimana, Rama itu? Nah itu memang sangat populer dulu ya. Sampai di internet juga ada tuh. Salam umat Buddha di Indonesia, namo buddhaya. Itu di internet sudah masuk itu. Saking populernya. Tapi itu sebetulnya kan keliru seperti tadi ya. Kita tentu mengatakan namo buddhaya berarti kan hormat kepada Buddha. Jadi kalau sesama umat Buddha ketemu, ya kan tentu bukan Buddha kan yang ketemu. Jadi kan tidak pantas untuk menyebut namo buddhaya kalau ketemu. Mungkin maksudnya kali punya bibit kebudayaan kali namanya. Bagaimana itu? Ya siapa yang tahu bibitnya? Ya, jadi kita tidak berbicara tentang secara yang hal-hal yang di luar nalar kita. Jadi dulu memang kita namo buddhaya semua pakai. Sekarang kalau ditanya siapa yang pertama nolak? Bukan kita, biku. Biku yang menolak namo buddhaya itu karena merasa tidak pantas kalau umat ketemu namo buddhaya. Jadi seolah-olah biku itu dianggap sebagai Buddha. Jadi sebenarnya yang membuat namo buddhaya itu tidak dipakai lagi itu adalah para biku, bukan umat. Umat sih kita ngikut aja kan. Para namo buddhaya semua namo buddhaya. Tapi
Dimulai dengan para biku, kemudian kita kembangkan. Memang kalau gitu ya udahlah, kita sekarang salam umat Buddha jangan nama budaya. Jadi apa? Kalau ketemu umat Buddha, Sotihotu, ya Sukihotu. Ya. yang mana lebih tepat? Ya, ada yang pakai Sukihotu, ada yang pakai Sotihotu tuh. Itu sih Sukihotu dan Sotihotu sih dua-duanya boleh dipakai dan sama-sama bagus. Ya. Sukihotu artinya apa? Semoga Anda berbahagia. Dari kata sukhi kan suka, hotu Anda. Sukihotu berarti semoga Anda berbahagia. May you be happy. Ya. Nah, kalau Sotihotu apa? Sotihotu, apa ini? Semoga Anda sejahtera. Beda, sedikit beda. Tapi bagus juga. Kan kita di luar parita ada tuh Sotite, Hotu, Sabada. Kan bagus, Soti juga. Cuma artinya apa Soti? Soti itu arti sejahtera. Yang berarti juga dalam bahasa Pali Suwati. Suwati itu berarti dari kata su dan ati. Su berarti baik, ati berarti keadaan. Jadi Suwati Hotu atau Soti itu sama ya, Suwati Hotu, Soti Hotu itu sama. Itu berarti semoga Anda sejahtera. Ya bagus juga. Cuman masalahnya pertama, kalau Anda lebih suka didoain bahagia apa sejahtera? Kebanyakan orang sih lebih suka didoain bahagia. Sejahtera artinya apa? Su, ati. Su bagus, ati keadaan. Berarti keadaan yang bagus. Sejahtera. Cukup makan, cukup pakai, mobil ada. Nah itu sejahtera kan? Bahagia nggak? Belum tentu. Nah kalau orang sudah bahagia, ditanya nggak? Kamu punya mobil nggak? Kamu punya rumah nggak? Enggak kan? Kalau dia udah bahagia, udah bahagia. Jadi berarti kebanyakan orang yang saya tanya, ya, mau didoain bahagia apa sejahtera? Bahagia. Jadi Sukihotu lebih apa? Lebih diterima daripada Sotihotu. Bukan berarti Sotihotu salah, boleh. Sotihotu itu kan Suwatihotu. Itu sama dengan Swastiastu. Kan Om Swastiastu. Nah, Swastiastu itu sama dengan Suwatihotu. Kalau Sukihotu dari dulu, udah puluhan tahun yang lalu. Udah lama tuh, sejak saya mulai jadi umat Buddha juga udah ada Sukihotu. Cuma jarang dipakai. Nah, kemudian Namo Buddhaya. Nah, terakhir Sotihotu. Gitu. Nah, saya tidak bilang yang mana paling bagus, ya. Tapi kalau Sotihotu boleh dipakai. Sukihotu juga boleh dipakai. Nah, terserah saudara-saudara mau mendoakan bahagia apa mau mendoakan sejahtera. Dua-duanya sih boleh aja. Ya, saya kira begitu. Iya. Wah, menarik ya pembahasan pindah patah ini. Tidak terasa waktu berjalan terus dan kita mendapat banyak wawasan tentang pindah patah. Jadi sampai tentang bagaimana cara bertemu ya dengan biku dan kepada sesama umat Buddha. Ini acara Suara Dharma ini yang dengan narasumber Ramadama Kawidya bisa kita akhiri karena waktu dan kita bisa ketemu lagi di topik menarik yang lainnya, Rama ya. Dan terima kasih Rama, Sotihotu. Dan kita ajak juga audiens untuk subscribe dan tekan lonceng sebagai notifikasi sehingga jika PC Magabudi Jakarta Utara ada podcast edisi baru akan selalu memberitahukan otomatis kepada audiens. Ya, Sukihotu.